Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME yang sudah mempersilahkan saya untuk memenuhi tugas harian ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mutakin dengan NIM 2214328. Sebelumnya, sebelum masuk teori produksi, apa sih yang dimaksud produksi? Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluar atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Di dalam produksi itu ada faktor. Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi alat atau sarana agar kegiatan berjalan lancar sehingga jika faktor tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian atau kemampuan, dan land atau tanah. Kapital atau modal yang sering terlintas di pikiran kita biasanya itu dalam bentuk uang. Sedangkan modal juga bisa berupa alat-alat seperti contohnya nih, mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Labor atau tenaga kerja itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Para tenaga bekerja dengan menggunakan skill atau keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan land atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Nah, di dalam produksi juga itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Nah, Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3. Dalam persamaan tersebut, Q mewakili output dan atau jumlah hasil produksi dalam periode tertentu dan mewakili faktor-faktor produksi atau input dalam proses produksi tersebut. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, manajerial skill. Nah, produksi merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengubah bentuk atau from utility, memindahkan tempat, flash utility, dan menyimpan store utility. Nah,
pengertian produksi itu juga banyak, adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu perusahaan atau suatu perusahaan yang baik berbentuk barang atau goods maupun jasa atau servis dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah nih lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama itu pengertian produksi dalam arti sempit. Arti sempit itu yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru. Ini menimbulkan from utility atau disebut tuh membentuk barang. Yang kedua itu pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena tempat, waktu, dan posisinya. Secara konsep, produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang, contohnya gini, seperti pakaian, sepatu, makanan. Nah, sedangkan jasa, contohnya itu pengobatan, urut, potong rambut, hiburan, dan manajemen, dan lain-lain seperti jasa itu. Dalam pengertian sehari-hari juga, produksi adalah mengolah input baik berupa barang atau jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang output dan input atau variabel yang dijelaskan atau Y dengan variabel yang menjelaskan atau X. Dengan demikian, produksi merupakan sebuah rangkaian proses yang meliputi semua aktivitas dalam rangka menciptakan atau menambah nilai dari barang atau jasa baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Produksi dapat dilakukan nih dengan cara mengubah bentuk bahan, memindah bahan ke tempat lain, atau menyimpannya, atau from utility, time utility, atau store utility. Yang menjadi catatan di sini adalah terdapatnya nilai tambah. Contoh dari proses menambah nilai barang adalah memanen padi, diolah menjadi beras. Nah, menjahit kain ini sebagai menjadi bahan baju. Dan memasak bahan baku makanan nih sehingga menjadi sebuah makanan jadi untuk konsumen. Mengolah batok kelapa menjadi mangkok atau arang untuk bahan pemanas dan lain-lain. Contoh-contoh di atas menunjukkan adanya pertambahan nilai dari sebuah bahan baku sehingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen atau diolah lagi. Nah, proses produksi memerlukan sebuah teori agar produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga perusahaan yang menjalankan bisnis mendapatkan keuntungan yang optimal secara kualitas dan kuantitas yang optimal. Dan kualitasnya dan kuantitasnya produk tersebut akan terpenuhi dan konsumen juga merasa puas. Teori tersebut dapat membantu proses produksi sehingga berjalan sesuai harapan atau setidaknya mendekati harapan konsumen. Nah, teori produksi sendiri bisa diartikan sebagai sebuah teori yang menerangkan yang sifatnya hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi yang mengajarkan sebuah mekanisme tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Nah, konsep utamanya itu yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin
baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan input tertentu, dan menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan dapat mencetak keuntungan yang secara optimal dan signifikan. Teori produksi menggunakan prinsip ilmiah dalam melakukan proses produksi. Prinsip-prinsip ilmiah tersebut meliputi pemilihan kombinasi sehingga produktivitas dan efisiensinya yang tinggi serta pemilihan teknologi yang tepat agar tercapai output yang diinginkan. Nah, sekarang akan memasuki teori produksi. Teori produksi adalah teori perilaku produsen atau perusahaan. Memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya nih, bila konsumen dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output, karena itu bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau disebut LDMU. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return atau disebut LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin di dalam teori produksi, yaitu dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Yang ketiga itu model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Nah, yang poin pertama itu dimensi jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama itu produksi jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah model tetap dan sedangkan tenaga kerja berubah. Produksi jangka panjang, yang kedua, produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Nah, di dalam dimensi jangka panjang dan jangka pendek juga ada faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya penggunanya tidak bergantung pada jumlah produksi ada atau tidak adanya kegiatan produksi. Faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin pabrik adalah salah satu contoh sampai tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit tidak berproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Nah, pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor
produksi variabel karena jumlah kebutuhannya itu dapat disediakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Nah, dalam jangka panjang atau disebut long run dan sangat panjang atau very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan ukuran waktu kronologis. Misalnya nih, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5 sampai 25 tahun, jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Nah, teori produksi tidak dapat mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang nih. Secara kronologisnya sih, periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Nah, sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Nah, tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda nih, tergantung jenis usahanya. Apa? Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Sebab perusahaan juga membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan jumlah mesinnya atau menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan, periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun. Ada perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun. Misalnya restoran kelas menengah ke bawah yang faktor produksinya tetap adalah rumah dan peralatan masak atau makan. Mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan nih, kayak pedagang bakso keliling yang faktor produksi tetap hanya berupa gerobak dorong dan mangkok dan kompor. Nah, periode jangka pendeknya hanya sebulan. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan tentang model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Ada poin-poin di dalam model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Yang pertama itu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Poin kedua itu 3 tahap produksi. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi. Nah, sebelum memasuki poin tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Jadi, pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor faktor produksi yang tidak dapat diubah. Di mana faktor produksi yang tidak dapat diubah ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan. Ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang, modal atau kapital, dan tenaga kerja atau labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut juga fungsi produksi. Nah, di sini juga ada rumus dari model produksi dengan satu faktor produksi variabel, yaitu Q sama dengan F
di dalam kurung K atau L, di mana Q itu sebagai tingkat output, K sama dengan barang modal, L sama dengan tenaga kerja. Dalam model produksi satu faktor variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Nah, sekarang masuk poinnya nih. Kayak poin pertama dari model produksi dengan satu faktor produksi variabel itu satu, produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Nah, produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksinya. Nah, sedangkan produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Yang ketiga, yang terakhir, produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit. Nah, di sini ada rumus produksi total. TP sama dengan F dalam kurung K, L. Di mana TP produksi total, K sama dengan barang modal yang dianggap konstan, dan L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Secara matematisnya, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama adalah MP. Maka TP maksimumnya itu pada saat MP sama dengan 0. Nah, yang kedua itu rumus produksi marginal. MP sama dengan TP. Sama dengan deksi TP dibagi deksi L. Di mana MP sama dengan produksi marginal. Perusahaan dapat meneruskan menambah tenaga kerja selama MP lebih dari 0. Jika MP sudah kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau disebut LDR, the law of diminishing return. Nah, yang ketiga itu rumus produksi rata-rata. AP sama dengan TP dibagi L, di mana AP itu sebagai produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dalam kurung AP sama dengan 0. Dengan penjelasan matematis nih, secara matematisnya nih, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contoh nih, kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM. ATBM itu alat tenun, bukan mesin. Nah, selama nilai MP lebih dari 0, TP tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan atau disebut juga LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau disebut AP. Penambahan satu orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih dari nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya nih, nilai AP sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2 sampai 5 orang. Misalnya nih, pada saat menambah buruh dari 2 menjadi 3 orang, AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit gitu. Karena MP sama dengan 25 unit. 10 tambah 5 sama dengan 25 unit. Bandingkan nih dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6.
eh, hukum pertambahan hasil yang menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola nih sampai menyentuh sumbu horizontal dalam kurung MP sama dengan 0. Jika kurva MP telah lebih rendah dari horizontal MP dalam kurung MP kurang dari 0, penambah tenaga kerja justru menurunkan produksi total atau disebut juga slope kurva TP menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP sebelum titik potong AP dan MP nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP, nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP. Nah, saya juga akan menjelaskan poin yang kedua itu dalam model produksi dengan satu faktor produksi variabel, yaitu poin kedua adalah 3 tahap produksi. Nah, tiga tahap produksi ini adalah yang pertama itu tahap pertama pada saat kondisi AP maksimum. Yang kedua itu tahap kedua nih, antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Nah, pada tahap ketiga ini, saat MP sudah bernilai 0 negatif. Nah, pada tahap pertama, itu penambahan tenaga kerja akan meningkat produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti berproduksi pada tahap ini, atau disebut slope kurva TP meningkat tajam. Nah, pada tahap kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian dengan nilai keduanya masih positif nih. Penambahan tenaga kerja akan tetap selalu bertambah. Produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Atau disebut slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, pada tahap ketiga ini sangat dibilang tuh perusahaan akan mengalami kerugian. Kenapa? Pada tahap 3 ini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru kayak menurunkan produksi total perusahaan akan mengalami kerugian atau disebut juga slope kurva TP negatif. Nah, jadi dengan demikian perusahaan jadi sebaiknya berproduksi di tahap kedua akan mendapatkan keuntungan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Nah, secara matematisnya sih perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja sama dengan pada saat tambahan biaya marginal atau marginal cost. Yang harus dibayar adalah tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan perusahaan ini menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya nih. Sebaliknya, tambahan dalam hal ini adalah upah atau wage tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang jika upah dinotasikan sebagai W. Sedangkan harga jual barang dinotasikan sebagai P. Maka alokasikan tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien apabila W sama dengan MP dalam kurung P. Nah, saya juga akan menjelaskan poin yang ketiga dalam model produksi dengan atau faktor produksi variabel, yaitu yang ketiga itu perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi juga butuh untuk sebuah perusahaan. Dengan kemajuan teknologi juga kayak membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafisnya sih dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP,
akibat kemajuan teknologi juga kayak luas kurva TP yang 3 lebih dari TP2 dan TP2 lebih dari TP1. Artinya jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Yang direnungkan adalah apabila nilai AP meningkat berarti efisiensi meningkat nih. Apabila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisiensinya meningkat nih. Jadi studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu yaitu modernisasi sumber daya manusia. Karena tidak adanya sumber daya manusia itu akan mengubah akan tidak akan efektif. Jadi terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidupnya. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam kita sebagai manusia dan mendorong peningkatan efisiensi. Nah, seorang ekonomi senior Paul Krugman juga menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa. Contohnya nih, Rusia lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi barang dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, untuk ukuran efisiensi dengan menggunakan AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP, Total Factor Productivity, sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan. Angka tersebut pertumbuhan TFP akan besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Nah, yang ketiga ini adalah model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam model produksi dua faktor produksi variabel itu ada poin-poin penting. Yang pertama itu isokuan, yang kedua itu perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi, tune to scale. Nah, yang ketiga itu perkembangan teknologi. Yang keempat itu kurva anggaran produksi atau isokos. Yang kelima, keseimbangan produsen. Yang terakhir itu pola jalur ekspansi atau expansion path. Sebelum memasuki poin-poin tersebut, saya akan memberi pengertian dan di dalam model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Nah, dalam bagian model produksi dengan dua faktor produksi variabel, bagian ini kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal ataupun tenaga kerja yang sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa ini siapa namanya? Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih berlalu. Menyederhanakan persoalan sebab dalam kenyataan produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini kayak analisis cukup menggunakan penjelasan grafis
dan secara matematika sederhana. Nah, sekarang masuk ke poin yang pertama itu isokuan. Kenapa dipanggil isokuan? Adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya nih, kasus usaha tekstil tradisional di muka kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah itu. Nah, di dalam isokuan itu ada asumsi-asumsi isokuan. Yang asumsi pertama itu konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan. Perilaku konsumen yaitu kurva indiferensi yang menurun dari atas ke kanan bawah atau downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat untuk menjaga kayak derajat teknik substitusi faktor produksi atau disebut marginal rate of technical substitution atau disebut MRTS. MRTS adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah satu unit. Faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS adalah berapa unit tenaga kerja harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari A ke B. Nah, yang asumsi kedua itu dari isokuan itu adalah penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produksi menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS makin menurun atau hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan sempurna atau nilai MT akan konstan atau nol. Nah, MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau perfect substitution. Seperti pada MRTS adalah nol bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap atau fixed proportion production function. Nah, asumsi ketiganya itu hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Nah, penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik garis A, B, C jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin K sebanyak G unit penambahan L. Sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit, menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya nih, pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan awalnya, untuk menambah 20 unit, output cukup menambah DB unit K. Jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu lebih banyak dari unit. Nah, asumsi keempat itu dari isokuan tuh daerah produksi yang ekonomis atau relevance range of production.
pada saat membahas model produksi atau membahas satu model produksi variabel, telah disimpulkan nih bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap 2 yang sangat menguntungkan untuk sebuah perusahaan. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Nah, jadi kalau relevance of range production adalah batas produksi yang ekonomis. Nah, memasuki poin yang kedua itu perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi racun to scale. Nah, perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi racun to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Nah, di dalam perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi itu ada beberapa skala. Nah, yaitu skala hasil menaik atau increasing return to scale. Yang kedua itu skala hasil konstan atau constant return to scale, dan skala yang ketiga itu skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Yang skala pertama dari perubahan output skala penggunaan produksi return to scale. Yang pertama adalah skala hasil menaik increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Fungsi produksi ini memiliki karakter skala hasil menaik atau increasing return to scale. Dan yang kedua, skala hasil konstan, constant return to scale. Jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga fungsi produksi memiliki karakter hasil konstan, constant return to scale. Nah, yang ketiga itu skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun atau decreasing return to scale. Nah, memasuki poin yang ketiga itu perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh di dalam sebuah perusahaan. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Nah, seorang ekonomi yang bernama Hicks juga berbicara mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, nih, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut juga teknologi padat karya atau labor using atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau netral teknologi. Perubahan-perubahan itu juga dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut-sudut kemiringan isokuan. Di dalam perkembangan teknologi juga itu harus melewati 3 tahap sebelum dapat mempengaruhi efisiensi.
Tahap pertama adalah penemuan atau invention, riset-riset ilmu produk, ilmu riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikan dengan melakukan inovasi atau innovation. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi, spread of innovation, yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi atau disebut juga adopting innovation yang sangat mendekati angka 100%. Nah, poin keempat dari model produksi dengan dua faktor produksi variabel itu adalah kurva anggaran produksi atau ISO cost. Kurva anggaran produksi ISO cost adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor memproduksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R kecil, maka kurva ISO cost adalah I. I sama dengan R kecil K plus W kecil atau L. Sudut kemiringan ISO cost adalah rasio harga pada faktor produksi. Jika terjadi perubahan, kurva I berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan pengangguran atau kurva adalah kemampuan anggaran, kurva ISO cost bergerak sejajar. Nah, yang poin kelima, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu kombinasi keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis ini juga perubahan keseimbangan nih. Produksi analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek, substitusi atau substitution effect. Jadi dan efek skala produksi itu output effect itu karena itu produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan memproduksi meningkat. Apa sih dari faktor produksi inferior itu adalah tenaga kerja adalah faktor produksi inferior jika tingkat produksi ditingkatkan sejumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai menambah barang atau mesin. Dalam mencapai keseimbangannya nih, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau output maximization atau minimalisasi biaya atau cost minimization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum. Prinsip meminimalisasi biaya menyatakan target output yang dapat ditetapkan harus tercapai dengan biaya minimum. Nah, keputusan output atau minimalisasi biaya faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga.
Perusahaan umumnya memiliki tujuan memaksimalisasi laba atau profit, sehingga biaya prinsip efisiensi perusahaan adalah memaksimalisasi output secara signifikan. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba atau profit maksimum, nirlaba atau non-profit, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan kayak perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya nih, BUMN yang bergeraknya itu di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Nah, yang terakhir, poin terakhir itu pola jalur expansion path. Nah, tujuannya perusahaan adalah memaksimalisasi laba atau profit untuk mencapai tujuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi secara signifikan dalam mengombinasikan faktor produksi. Nah, titik-titik keseimbangan di pola jalur ekspansi itu tercapai nih, dapat pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin, menunjukkan bahwa titik-titik kesimbang produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan nih, akan berbentuk garis isoklin atau os. Garis isoklin os tidak berbentuk garis lurus, akan berbentuk garis. Kenapa ya tidak bergaris lurus? Karena seperti telah dinyatakan, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Untuk fungsi skala hasil konstan atau constant ratio to scale CRS, isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena di dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah atau tidak konstan. Nah, bila ekspansi produksi nih berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi bila harga faktor produksi diangkat tetap. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya tentang teori produksi. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you. Terima kasih. Stop ya.